Demikian pula Allah Ta'ala tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berbuat dosa tanpa hukuman kecuali Allah mengampuninya. Kalau Allah tidak mengampuninya, pasti Allah hukum. Bisa hukumannya di dunia, bisa hukumannya di akhirat. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalaupun toh kemudian seorang manusia seakan-akan tidak dihukum di dunia karena maksiatnya, sedangkan Allah tidak mengampuni dosanya, maka pasti urusannya besar di akhirat. Sehingga malaikat Harut Marut dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, malaikat yang diuji oleh Allah dengan cara diberikan syahwat. Menurut ceritanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian malaikat ini berbuat dosa di dunia ini. Pada waktu ditawarkan, maka mereka memilih untuk dihukum di dunia. Nanti hukuman itu sebagian ulama menyampaikan dengan cara diikat menggunakan rantai, kepalanya ditaruh di bawah, kakinya ditaruh di atas sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat mereka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat memilih hukuman seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu kalau hukumannya di akhirat panjang urusannya, besar urusannya. Tidak ada hukuman di akhirat yang kecil, besar urusannya. Hadirin sekalian, rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan seluruh nikmat apapun, terutama nikmat hidayah, nikmat taufik. Allah membuka hati kita untuk menerima Islam. Setelah itu nikmat istiqomah di dalam menetapi ajaran Islam. Tidak ada nikmat melebihi besarnya nikmat seorang manusia yang diberi oleh Allah Ta'ala petunjuk. Dia menerima petunjuk, kemudian menetapi petunjuk. Maka Allah Ta'ala memberikan tanda kebaikan seorang manusia itu dengan terbukanya hati di dalam menerima petunjuk. Surat Al-An'am ayat 125, Allah Ta'ala menyampaikan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ, siapapun orang yang mendapatkan petunjuk, tandanya satu saja, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah membuka hatinya untuk menerima Islam. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Tetapi siapapun orang yang dijauhkan oleh Allah dari petunjuk, maka Allah akan membuat hatinya berat, susah, sukar menerima ajaran Islam. Setelah itu istiqomah. Hadirin sadani Allah wa iyyakum, tidak berpanjang lebar, monggo kita lajengaken. Kita memasuki masih di dalam materi Al-Basirah, tingkatan Basirah yang ketiga. Al-Basirah bil wa'di wal wa'id,
basirah atau cahaya hati yang bisa melihat kabar gembira serta ancaman Allah Subhanahu wa taala nyata. Meskipun apa yang dijanjikan oleh Allah taala itu belum terwujud. Pada waktu Allah taala menceritakan neraka, maka seakan-akan orang yang beriman kepada Allah yang memiliki cahaya hati, dia bisa melihat neraka meskipun dia belum pernah melihat neraka. Sehingga ada seorang sahabat pada waktu Nabi kita Muhammad SAW sedang berkhutbah, Rasul kita membacakan ayat terkait dengan neraka, maka terdengar teriakan dari belakang. Kemudian ada seorang anak muda yang pingsan, lalu didekati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pemuda itu bangun, maka Rasul kita ucapkan la ilaha illallah. Kemudian pemuda itu mengucapkan la ilaha illallah, lalu Rasul kita memberikan dia kabar gembira akan surga yang pasti dimasuki oleh pemuda itu. Kenapa pemuda ini sekedar pingsan saja kemudian oleh Rasul kita diberikan kabar gembira? Wong semaput oleh kabar gembira masuk surga setelah itu. Kenapa? Karena pemuda ini pemuda yang begitu takutnya dengan ayat yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sehingga sampai pingsan. Ini orang yang mana mampu melihat ancaman Allah Subhanahu wa taala nyata, yang mana bagi sebagian orang ancaman Allah di dalam Al-Quran itu dianggap angin lalu. Ya, apabila dibacakan Al-Quran tidak berpengaruh sedikit pun di dalam hatinya. Semoga bukan kita, tetapi ini adalah penyakit hati yang apabila dimiliki oleh seseorang menandakan orang itu sedang jauh dari kebenaran. Ada 3 tingkatan guys, sudah kita bicarakan yang 2. 1 tingkatan al-basirah fil asma was sifat, basirah di dalam nama dan sifat Allah. Kemudian al-basirah fil amri wan nahyi, basirah di dalam memahami perintah dan larangan Allah. Sekarang kita bicarakan al-basirah fil wa'di wal wa'id, cahaya hati di dalam melihat kabar gembira dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujudnya? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bentuk basirah, cahaya hati yang mampu untuk membuat seorang manusia nyata melihat kabar gembira dan ancaman Allah adalah antasyhada qiyamallahi ala kulli nafsin bima kasabat fil khairi wasyarr. Seorang manusia bersaksi menyatakan secara pasti bahwa Allah Ta'ala pasti menegakkan peradilan pada setiap nafs, setiap jiwa terhadap apa yang dia kerjakan baik atau buruk. Nabi kita Muhammad SAW pada waktu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Laisa bi amaniyukum wala amani ahlil kitab, bukanlah hayalanmu wahai orang-orang yang beriman, dan itu juga bukan hayalannya ahlul kitab. Apa maknanya? Ini kepastian. Allah menyampaikan bahwa ini kepastian. Apa kepastian itu? May ya'mal su'an yujza bih. Siapapun orang yang berbuat keburukan pasti Allah balas. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Dan ketika Allah telah memberikan balasan keburukan untuk orang-orang yang berbuat buruk, maka orang itu tidak akan mendapatkan pendamping, teman setia, penolong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini begitu turun diulang-ulang oleh Nabi kita, dan ayat ini adalah ayat yang paling berat memberikan tekanan bagi jiwa Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Sampai disebutkan oleh sebagian sahabat, ayat ini yang membuat Nabi kita Muhammad SAW beruban kemudian. Sehingga ketika Rasul kita Muhammad SAW wafat, Rasul kita itu rambutnya ubanan sekitar 12 helai rambutnya. Dan sebagian sahabat menyampaikan uwanannya Nabi kita Muhammad SAW itu disebabkan karena memikirkan ayat itu.
takutnya Rasul kita Muhammad SAW kepada ancaman Allah Ta'ala di dalam ayat itu, may ya'mal su'an yujza bih. Siapapun orang yang mengerjakan keburukan pasti Allah Ta'ala balas. Dan ketika balasan itu datang, fala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira, dia tidak akan mendapatkan pembelaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar urusannya bagi Nabi kita Muhammad SAW. Sampai di dalam satu riwayat disebutkan Rasul kita pernah sholat satu malam qiyamul lail, satu rakaat witir dengan membaca ayat ini berulang-ulang sepanjang malam sambil menangis. Ya hadirin sekalian, bagi orang yang tidak memahami, santai mawon diwaca ayat ngoten niku, santai ora kodal loh hadirin sekalian. Semoga itu bukan kita hadirin. Ajilan au ajilan, orang itu bersaksi, memahami, percaya penuh bahwa hukuman Allah kepada orang yang berbuat kebaikan dan keburukan itu bisa dipercepat oleh Allah, tetapi bisa ditunda oleh Allah, tetapi pasti akan datang. Kalau orang melaksanakan amal solehnya ikhlas, dikerjakan sesuai dengan petunjuknya kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, pasti dibalas dengan kebaikan. Ada yang disegerakan di dunia ini, tetapi ada yang diakhirkan di akhirat. Demikian pula Allah Ta'ala tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berbuat dosa tanpa hukuman kecuali Allah mengampuninya. Kalau Allah tidak mengampuninya, pasti Allah hukum. Bisa hukumannya di dunia, bisa hukumannya di akhirat. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalaupun toh kemudian seorang manusia seakan-akan tidak dihukum di dunia karena maksiatnya, sedangkan Allah tidak mengampuni dosanya, maka pasti urusannya besar di akhirat. Sehingga malaikat Harut Marut dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, malaikat yang diuji oleh Allah dengan cara diberikan syahwat. Menurut ceritanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian malaikat ini berbuat dosa di dunia ini. Pada waktu ditawarkan, maka mereka memilih untuk dihukum di dunia. Nanti hukuman itu sebagian ulama menyampaikan dengan cara diikat menggunakan rantai, kepalanya ditaruh di bawah, kakinya ditaruh di atas sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat mereka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat memilih hukuman seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu kalau hukumannya di akhirat panjang urusannya, besar urusannya, tidak ada hukuman di akhirat yang kecil. Besar urusannya hadirin sekalian, rasulullah. Orang yang memiliki basirah, paham itu, maka ketika diberikan ancaman, maka ketakutannya luar biasa. Jadi hadirin, ketika Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum 'inda Rasulillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di hadapan Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Antah batu amalakum wa antum la tusy'urun. Bisa kalian mengangkat suara kalian di hadapan Rasul itu membuat amal soleh kalian dihapus oleh Allah dan kalian tidak mengetahui. Hadirin sadani Allah wa iyyakum, ada seorang sahabat, kalau tidak salah Usaid bin Hudzair, kalau tidak salah, nanti bisa dibuka di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qurtubi. Beliau ini memang orang yang suaranya keras, bukan karena orangnya suka bengok-bengok, tapi memang suaranya keras. Begitu ayat itu turun, maka seharian ramatus wong omah, Mas. Nangis sampai istrinya khawatir kalau Usaid bin Hudzair ini mati gara-gara menangis sepanjang hari. Ketika ditanya kenapa, lah celaka saya, ayat itu berkenaan dengan saya, wong suaraku seru ya. Maka kemudian Rasul kita Muhammad SAW diberitahu, kemudian didatangi, dan Rasul mengatakan, oh bukan engkau wahai Usaid, ya, tetapi orang lain. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasul kita menyampaikan, maka kemudian Rasul kita memberikan kabar gembira akan mati syahid orang itu, dan kemudian dia mati syahid. Hadirin, ini loh
Orang yang memahami, orang yang basirah, memiliki cahaya hati di dalam memahami kabar gembira dan ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz salah sawijining dinten ditemui oleh pembantunya. Pembantunya itu bercerita, "Wahai Tuan, tadi malam saya bermimpi. Saya melihat seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Kemudian di dalam mimpi saya ini saya melihat satu persatu manusia digiring oleh Allah taala untuk melewati jembatan neraka jahanam. Ada di antara mereka yang selamat, tetapi ada di antara mereka yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian saya melihat panjenengan, wahai Tuhan, digiring oleh Allah di atas jembatan neraka jahanam." Begitu pembantunya mengatakan kata-kata itu, langsung semaput Umar bin Abdul Aziz. Makanya cerita pembantunya orang rampung loh. Pembantunya itu menceritakan, "Kemudian saya melihat panjenengan selamat, wahai Tuhan." Tetapi Umar wis ora krungu kata-kata panjenengan selamat itu ora krungu, terus semaput sik wis. Jadi orang yang bisa memahami perkara seperti ini akan terjaga, Bapak. Sebagaimana terzaganya Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu diajak berzina oleh istrinya Al-Aziz. Ya, tiba-tiba beliau melihat wajah sang ayah di dinding itu. Ya, kemudian beliau tidak jadi berbuat dosa. Satu nikmat yang sangat besar hadirin. Apa makna qiyamullahi ala kulli nafsin bima kasabat? Jadi hadirin sekalian, Allah Ta'ala menetapkan bahwa besok di hari kiamat semua manusia akan dihisab amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun itu, tidak ada yang luput. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, dan kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, dan kalian pasti mendatangiku satu persatu, kata Allah. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu aku ciptakan kalian pertama kali kalian lahir sendirian. Jadi waktu itu orang dihisab sendirian, bapak, ibu-ibu, meskipun di sekitarnya ada banyak manusia yang melihat dia dihisab, tetapi dia tidak melihat siapapun kecuali dirinya. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, qiyamullahi ala kulli nafsin bima kasabat. Allah menegakkan peradilan bagi setiap manusia atas apa yang mereka kerjakan. Itu merupakan konsekuensi tuntutan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah untuk diibadahi dan ditaati. Ya. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, jadi karena Allah Ta'ala itu penguasa alam semesta, dia menetapkan siapapun orang yang berbuat kebaikan diberikan ganjaran, siapapun orang yang berbuat kesalahan diberikan hukuman. Kalau Allah bukan penguasa alam semesta, Allah tidak akan menegakkan itu. Maha suci Allah, tetapi Allah penguasa alam semesta. Demikian pula itu merupakan kewajiban dari uluhiyahnya Allah. Kenapa? Karena Allah itu punya hak untuk ditaati secara mutlak. Jadi kalau ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia telah bersumpah untuk taat mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada siapapun. Kalau kemudian orang itu mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu karena Allah Ta'ala kemudian mewajibkan kita untuk menetapkan hak kenabiannya Nabi Muhammad, untuk mentaati Rasul kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kalau misalkan tidak, ya kita tidak boleh, mas. Buktinya apa? Buktinya kalau hari ini ada orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, dan dia tidak mengakui wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, batal syahadatnya. Ya. Jadi kenapa kita mentaati kanjeng Nabi kita Muhammad SAW secara mutlak? Karena itu perintah dari Allah Ta'ala. Ya.
Karena Allah menjadikan syarat keimanan kita kepada Allah adalah mentaati Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi pada waktu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu maknanya kita telah bersumpah untuk beribadah hanya kepada Allah, dan ibadah hanya kepada Allah itu salah satu wujudnya adalah taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagaimana? Kalau ada orang kemudian tidak mentaati Allah, haknya Allah akan Allah tuntut di hari kiamat kelak. Ya, inilah keadilan ajaran Islam, Bapak-bapak. Sehingga seorang yang masuk Islam itu ora solidarity. Kalau kan muslim mas, nek musliman mesti mlebu swarga, benar. Setiap orang yang mati dalam keadaan Islamnya tidak batal itu pasti masuk surga. Iya kalau itu. Tetapi urusan masuk neraka atau tidak sangat terkait dengan ketaatan dia kepada Allah. Ora dumeh mlebu Islam kemudian mesti mlebu swarga ora mlebu neraka. Ini justru keadilan Islam yang membedakan dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain itu kalau sudah memeluk agama itu apapun yang dia kerjakan di dunia semua dosanya diampuni. Allah Ta'ala menjamin orang yang beriman kepada Allah, seorang muslim dia mati pasti masuk surga. Tetapi masalah kemudian dia nanti selamat dari api neraka atau tidak, itu tergantung dengan ketaatan manusia kepada Allah. Sehingga tuntutannya Allah pun menapa, kalau ada seorang manusia masuk Islam maka ya bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ajaran Islam. Bagaimana dengan orang yang ragu terhadap balasan Allah atas semua amal manusia? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, kalau ada seseorang yang ragu bahwa Allah akan membalas amal manusia di dunia ini baik atau buruk, hakikatnya dia ragu terhadap kekuasaan Allah dan hak Allah untuk diibadahi. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya surga itu ada dan neraka itu ada, maka dia seakan-akan tidak percaya kepada kuasa Allah untuk menciptakan surga bagi orang yang mentaati Allah, dan seakan-akan dia tidak percaya dengan neraka yang Allah ciptakan untuk orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bukan termasuk golongan itu. Kenapa hadirin? Karena kalau orang tidak percaya dengan surga dan neraka, sama dengan dia tidak percaya dengan hari kiamat. Karena proses hari kiamat itu ujungnya adalah surga neraka. Kalau gelem ora gelem tetap wonten iku. Orang yang paling tidak percaya dengan neraka, dia pasti melihat neraka. Karena Allah telah menyampaikan itu, ya qul ya mantanifat at-takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Jangan engkau berlebih-lebihan dan menumpuk-numpuk harta wahai manusia. Bagaimana pendapatmu kalau kalian semuanya melihat neraka? Ya. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian pasti kalian akan melihat dengan mata kepala kalian, sehingga itu menimbulkan yakin bagi kalian bahwa kalian sedang melihat neraka. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian setelah itu engkau akan ditanya oleh Allah akan semua nikmat yang Allah berikan kepadamu, apakah engkau manfaatkan dengan baik atau tidak. Wonten ing surat Maryam Allah Ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawarabbika lanahsurannahum wasyayatin thumma lanuhdhirannahum haula jahannama jisiyya. Allah menyampaikan, fawarabbika, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad. Allah bersumpah atas nama dirinya, lanahsurannahum wasyayatin, akan kami kumpulkan seluruh manusia dan setan-setan itu, jin. Tsumma lanuhdhirannahum, kemudian pasti akan kami hadirkan mereka haula jahannama jisiyya, di sekitar neraka jahanam dalam keadaan berlutut, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asaddu 'alal rahmani 'atiyya. Kemudian yang pertama kali kami lemparkan kepada neraka adalah orang yang paling keras perlawanannya kepada Allah yang Maha Pengasih. Bayangkan Bapak-bapak, ayat ini tuh ayat yang menakutkan bagi kita. Kenapa?
Karena Allah itu menyebut dirinya Maha Pengasih, tetapi Allah Ta'ala menyampaikan akan aku lemparkan pertama kali ke dalam neraka orang yang paling keras penentangan kepadaku, Tuhan yang Maha Pengasih. Kenapa Bapak-bapak? Jadi kalau ada orang yang masuk neraka itu pancen keterlaluan dosanya. Sampai Tuhan yang Maha Pengasih memasukkan manusia ke dalam api neraka itu karena memang pancen keterlaluan, kejahatan, dosa, maksiatnya dia kepada Allah. Karena Allah itu penguasa alam semesta yang pemurah. Tuhan kita itu tidak rumit. Hadirin, sehingga kalau ada orang yang masuk neraka memang kesalahan dia. Ya. Dilanjutkan oleh Allah. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biyasiliyah. Kemudian aku Allah sangat mengetahui siapa saja orang yang paling berhak untuk masuk neraka ini. Dilanjutkan oleh Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan kalian semuanya wahai manusia pasti akan mendatangi neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, sungguh itu ketetapan yang telah Allah tetapkan, tidak mungkin dihapus oleh Allah. Kita semuanya, saya, Anda, kita semuanya, anak kita, tetangga kita, simbah-simbah kita akan digiring oleh Allah menuju neraka. Siapa yang diselamatkan? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian aku selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzarul zalimina fiha jisiyah. Dan akan aku tinggalkan di dalam neraka orang-orang yang zalim itu dengan berjongkok mereka. Panjenengan silakan buka wonten ing surat Maryam ayat ke-68 sampai ayat ke-72. Cukup ayat ini kalau bagi seorang muslim untuk membuat menangis berhari-hari, cukup sebenarnya Bapak. Kita lajengaken. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa persaksian akal manusia terhadap balasan Allah itu serupa dengan persaksian manusia terhadap keesaan Allah. Apa maknanya? Kalau ada orang yang menolak keyakinan bahwa Allah membalas amal manusia, maka berarti dia menolak keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin seorang manusia yang beribadah kepada Allah tetapi dia tidak percaya Allah mampu memberikan balasan atas ketaatan dia kepada Allah? Dia telah menjatuhkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apalagi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah menetapkan dalam banyak sekali ayat bahwa Allah pasti memberikan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dan Allah pasti akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang berbuat jahat. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa, siapapun orang yang beramal soleh, lelaki atau perempuan, Allah tidak peduli. Yang penting dia beriman ketika itu, berasal dari bangsa manapun, dari negeri manapun, kulitnya warnanya apa, ekonominya seperti apa. Kalau dia beramal soleh dan dia beriman kepada Allah, Allah menyampaikan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti aku berikan kepada dia kebaikan hidup di dunia ini, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti sungguh karena Allah menggunakan hak takkid dua, tidak mungkin tidak, menurut bahasa kita, pasti akan aku berikan pahala yang besar atas apa yang mereka kerjakan dari amal mereka. Sehingga beriman kepada negeri tempat manusia menuai balasan, al-ma'ad, baik itu surga atau neraka, adalah perkara yang dipahami oleh akal manusia. Kenapa? Karena manusia, akal kita tidak bisa menerima kalau kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Adil, sedangkan Tuhan yang Maha Adil tidak memberikan balasan. Orang mungkin itu, ya.
Kalau ada seorang manusia yang beribadah kepada Tuhan dan Tuhannya kok tidak memberikan hukuman bagi orang yang berbuat salah dan tidak memberikan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan, bahkan yang terjadi sebaliknya, misalkan orang yang berbuat salah mendapatkan pahala dan orang yang berbuat kebaikan mendapatkan hukuman, oh berarti Tuhannya tidak adil. Sedangkan Allah itu tidak mungkin tidak adil. Allah itu maha adil. Akalnya orang-orang yang beriman tidak bisa menerima itu. Okay. Mangkatan bapak-bapak hadirin sekalian yang saged kula aturaken, monggo wekdal ingkang sisa ini silakan dipakai untuk proses kalau ada yang tadi mau mengislamkan. Saya tutup dulu, saya serahkan ke pembawa acara, monggo Mas niki silakan dipandu ini. Sekian dan demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insya Allah kita laksanakan kajian kita di dalam pertemuan yang akan datang. Masih kita membahas bab tentang basirah fil wa'di wal wa'id. Insya Allah kita laksanakan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekian dan demikian, saya tutup, saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.